Indonesia meluncurkan objek antariksa raksasa terbesar se-Asia dan terbesar kelima di dunia. Teknologi antariksa Indonesia dipuji oleh dunia. Dunia antariksa Indonesia memang tengah naik daun. Meskipun Indonesia sudah sejak tahun 1963 memiliki badan antariksa yakni LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, namun teknologi antariksa Indonesia kian berkibar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini ditandai dengan peluncuran objek antariksa terbesar di Asia dan kelima terbesar di dunia yang dimiliki dan dilakukan oleh Indonesia sepenuhnya. Apakah objek antariksa raksasa tersebut? Indonesia kembali mencatatkan peristiwa bersejarah baru dengan berhasilnya meluncurkan satelit Republik Indonesia atau Satria-1. Satelit terbesar di Asia ini dan terbesar kelima di dunia meluncur menggunakan roket Falcon 9 milik Space Exploration Technologies Corporation atau SpaceX dari Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat yang berhasil diluncurkan pada hari Senin 19 Juni 2023 pukul 18:21 waktu Florida atau sekitar pukul 5:21 waktu Indonesia Barat. Peluncuran satelit ini membuat takjub orang-orang yang melihatnya dari dekat. Terdengar bunyi boom yang menggelegar saat Falcon 9 lepas landas dengan muatan satelit Satria-1. Roket setinggi 70 meter ini secara perlahan mengeluarkan api dan terbang menembus awan menuju ke antariksa. Dalam waktu sekitar semenit setelah lepas landas, roket bagian 1 atau Stage 1 dari Falcon 9 akan lepas sehingga penerbangan kemudian dilanjutkan oleh roket kedua. Secara paralel, dalam 8 menit, roket 1 itu akan kembali ke bumi untuk digunakan dalam peluncuran satelit oleh klien SpaceX lainnya. Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara atau PSN, Adi Rahman Adiuso, mengatakan apa yang dikerjakan pihaknya selama ini menjadi tanggung jawab besar khususnya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini lantaran satelit dengan total kapasitas transmisi 150 Gbps tersebut akan dimanfaatkan untuk menyediakan layanan internet di 50.000 titik di seluruh Nusantara yang belum tertangani palaparing. Saya terus terang saja, kali ini benar-benar agak tegang karena kita punya tanggung jawab dan amanah yang sangat besar. Bukan hanya sebagai bisnis PSN, tapi seluruh rakyat Indonesia. Begitu kata Adi dalam siaran langsung. Tanggung jawab dan amanah ini sangat perlu kita pertanggungjawabkan dengan kerja-kerja yang baik sehingga betul-betul bermanfaat. Begitu lanjutnya. Satria-1 merupakan satelit canggih pertama yang dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Satria-1 memiliki tinggi 6,5 meter, berat 4,5 ton, dan dapat beroperasi di orbit hingga 15 tahun lamanya. Tidak heran, Satria-1 terpilih sebagai satelit terbesar di Asia dan terbesar kelima di dunia. Satelit raksasa ini diterbangkan oleh roket Falcon 9 setinggi 70 meter dan beratnya 508 ton. Roket ini terdiri dari 3 komponen, yakni Step 1, Step 2, dan Firing. Satelit yang berjenis Very Satellite ini memiliki teknologi Very High Throughput Satellite atau VHTS. Ini punya kapasitas 150 Gbps dengan masa hidup sampai dengan 15 tahun. Penyediaan proyek satelit ini menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Satelit dikerjakan oleh PT Satelit Nusantara 3 atau SNT, perusahaan yang dibentuk oleh pemenang tender yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara, PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera. Menurut unggahan di situs Kementerian Komunikasi dan Informatika, Satria-1 dibuat pada tahun 2020 oleh Thales Alenia Space, Prancis, mengorbit bumi selama 145 hari. Setelah peluncuran, Satria-1 akan melakukan Electric Orbital Lift atau EOR selama lebih kurang 145 hari. Sejak satelit terlepas dari kendaraan peluncur hingga mencapai orbit pada 146 derajat bujur timur. Pada posisi orbit tersebut, satelit akan menjalankan serangkaian pengujian seperti In-Orbit Testing atau IOT, In-Orbit Acceptance Review atau IOAR,
dan end-to-end test atau E2E test untuk memastikan performa satelit yang optimal. Pada minggu keempat Desember 2023, Satria 1 akan beroperasi dan terhubung dengan ground system. Kemudian Satria 1 juga akan terhubung dengan Remote Terminal Ground Segment atau RTGS di titik supply publik, memperkuat sinyal dalam rentang 3T. Satelit Satria 1 diluncurkan untuk memperkuat jaringan internet dan layanan digital di 150.000 titik, khususnya di daerah tertinggal, daerah batasan, dan daerah terpencil atau 3T. Kehadiran Satria 1 dapat mendukung kegiatan pelatihan, percepatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, memberikan informasi puskesmas dan RSUD, serta membantu pengawasan TNI dan Polri di daerah. Peningkatan kecepatan internet yang tergabung dalam Satria 1 ini mengurangi jumlah titik layanan atau service area yang harus dijangkau. Awalnya, kapasitas setiap service point hanya 1 Mbps, namun kemudian kecepatannya ditingkatkan menjadi 4 Mbps, sehingga jumlah titik menurun dari 150.000 titik menjadi 50.000 titik saja. Sungguh bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kejanggihan teknologi, kemajuan ekonomi, dan semakin sejahteranya masyarakat Indonesia telah secara perlahan mengantarkan Indonesia menjadi salah satu raksasa baru dunia sebagai negara besar yang maju. Harapannya adalah di tahun 2045, saat Indonesia berusia genap 100 tahun, Indonesia telah setara kemajuan dan kesejahteraannya dengan negara-negara besar lainnya seperti Jepang, Tiongkok, Amerika, dan juga Eropa. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?